Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, selamat datang di channel Potret Banyumas. Ngabuburit merupakan tradisi yang identik dengan bulan Ramadan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada waktu menunggu berbuka puasa. Biasanya ngabuburit diisi dengan banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bulan Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk banyak-banyak melakukan ibadah dan introspeksi diri. Kesempatan baik ini bisa digunakan dengan beribadah, seperti membaca Al-Quran atau ikut pengajian setempat. Biasanya selama bulan puasa ada lebih banyak pengajian digelar, seperti di masjid terdekat atau pengajian yang diadakan di kantor hingga sekolahan. Pada video kali ini adalah kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumbyo dengan mengajak masyarakat di sekitar untuk mengikuti kajian yang rutin dilaksanakan seminggu sekali. Termasuk pula para jamaah ketika turun ayat berpuasa yang telah menjadi kewajiban atas umat sebelum umat Islam. Sangat berat kewajiban puasa saat itu. Di antara perkembangan pensyariatan puasa di masa Rasulullah SAW yang saat itu beliau sudah berada di Madinah. Ini puasa yang sangat berat, yaitu apa? Mereka diberikan kesempatan untuk makan, diberikan kesempatan untuk minum. Ini enggak sebagaimana kita zaman sekarang dari maghrib sampai sahur, sampai subuh, menjelang subuh. Tapi mereka hanya diberi kesempatan untuk makan dan minum ketika mendapati maghrib atau matahari tenggelam. Baru ada kesempatan makan dan minum buka saat itu. Sampai kapan? Sampai sholat isya. Setelah sholat isya mereka nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Sehingga waktu makan mereka ibarat maghrib jam 6. Misalnya isya itu jam 8, sholat jam 8, berarti hanya 2 jam mereka makan dan minum. Itu pun kalau ada makanan dan ada minuman. Diberikan batasan hanya 2 jam. Setelah itu mereka mulai puasa lagi. Waktu sahur menjelang subuh mereka bangun, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Sampai ada seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu. Dia kerja sangat lelah. Bayangkan karena isya itu dia sudah berhenti makan. Sepanjang malam nggak boleh makan dan minum. Jadi 24 jam itu dikurangi cuma 2 jam. Jadi puasanya adalah puasa berapa jam berarti? 22 jam. Ketika sore hari dia datang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, kita ada makanan nggak untuk buka puasa hari ini?" Maka sang istri mengatakan, "Tidak ada sekarang makanan untuk kita buka." Ini keadaan para sahabat. Mereka sangat semangat ibadah, bekerja seharian di kebun. Ketika sore hari ini, dia mendapati rumah nggak ada makanan sama sekali. Kata istrinya, "Nanti saya cari dulu." Cari dulu, mudah-mudahan dapat. Kemudian maghrib kita bisa makan. Ternyata Qais bin Sirmah nunggu-nunggu. Istrinya agak lama, saking capeknya. Dia nunggu rebahan sampai ketiduran. Lewat waktu maghrib adzan berkumandang dia nggak dengar, matahari tenggelam dia nggak melihat. Istrinya datang, sudah melewati waktu maghrib. Kata istrinya, "Saya bawa makanan dan minuman ini, kita berbuka sekarang." Ternyata suaminya sudah tertidur. Maka sang istri mengatakan, "Celaka, kenapa sampai tertidur?" Memangnya kenapa? Kalau mendapati waktu maghrib dalam keadaan tertidur nggak boleh makan dan minum. Bangun Qais bin Sirmah ini, dibangunkan sholat maghrib sekarang. Mau makan nggak boleh, minum pun nggak boleh. Tapi sahabat ini sangat setia dengan syariat Allah dan Rasulnya. Sangat setia dengan perintah Allah. Ya udah, tadi nggak ada makanan, sekarang ada, hanya saja aturannya sudah berlaku. Nggak boleh makan dan minum kalau tidak mendapati waktu maghrib. Saya barusan tidur. Cukup dia sholat maghrib, setelah itu lanjutkan puasa di hari yang kedua.
lewati waktu isya, waktu malam dalam keadaan sangat lapar, subuh kemudian dilanjutkan berpuasa di hari yang kedua. Dan saat itu para jamaah, Qais bin Sirmah tidak melemah, dia tetap bekerja, bawa cangkul ke kebunnya, ke pekarangan atau sawahnya. Seharian di terik matahari yang sangat panas, ya, dia terus mencangkul, dia bekerja sampai akhirnya saking laparnya dia pun jatuh pingsan. Dibawa oleh para sahabat, Qais pingsan, ya. Maka para sahabat pun mengadu pada Rasul, ya Rasulullah, sahabat kami pingsan. Kenapa? Ya, dia sudah nggak makan dari kemarin. Kenapa nggak dari kemarin nggak makan, nggak buka puasa? Iya, karena ketika matahari tenggelam maghrib, ya dia tertidur. Hukumnya bagaimana? Kalau nggak mendapati waktu maghrib berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih. Bagaimana ada syariat yang begitu memberatkan para sahabat saat itu. Dan kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penyayang terhadap umat beliau. Sangat berharap seandainya puasa ini diringankan. Ya. Maka saat itu para jamaah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab keinginan para sahabat. Dari atas arasnya turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Barakallahu fikum. Makan dan minumlah oleh kalian, silakan di malam hari. Sejak kapan? Sejak maghrib. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu menjelang subuh. Maka ini syariat berikutnya, ya, ini menjadi jawaban atas harapan Rasul dan muslimin. Agar apa? Agar tidak dibebankan dengan beban syariat yang mereka nggak akan mampu untuk melaksanakannya. Maka kita lihat bagaimana murahnya Allah, rahmahnya Allah. Kaum muslimin boleh melaksanakan berpuasa dari kapan? Dari subuh sampai maghrib. Tidak ada batasan untuk makan. Pokoknya sepanjang malam, waktunya sangat panjang. Dari maghrib sampai nanti waktu sahur silakan makan. Maka barakallahu fikum, ya, inilah syariat puasa yang sampai hari ini dan sampai nanti di akhir kehidupan kaum muslimin, syariat yang diamalkan oleh kaum muslimin. Syariat yang dahulu bagaimana? Sudah dihapus oleh Allah. Ujian berat sudah dilalui oleh para sahabat, ya, yang kita nggak mampu, ya. Sehingga mereka menyatakan dalam doa-doa mereka, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami ketika kami lupa atau kami keliru. Allah menjawab, qad fa'altu. Aku telah lakukan, aku ampuni kalian. Kalian lupa, lagi puasa, lupa makan, dapat satu piring. Dosa enggak? Ya, kalau lupa memang benar-benar lupa, enggak dosa, dia lanjutkan puasanya. Ya. Lagi puasa barakallahu melakukan kekeliruan tanpa dia sengaja. Ya, enggak dosa. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berdoa pula, ya. Rabbana, ya, la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami beban syariat yang telah kau bebankan kepada umat sebelum kami. Bisa jadi mereka mampu para jamaah. Mereka berpuasa dengan model seperti ini, kaum Bani Israel yang fisiknya sangat kuat, mereka akan mampu. Nabi Daud alaihissalam puasanya itu sehari puasa, sehari tidak, dan ini seumur hidup beliau mampu. Tapi bagi umat Islam nggak mampu. Hanya disyariatkan, ya, selama sebulan saja, yang kadang 30, kadang 29 hari dalam satu tahun. Dan inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan barakallahu fikum, dalam syariat puasa pula terdapat sekian keringanan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang enggak mampu untuk puasa, seperti orang yang sudah sangat sepuh, tua renta, silakan tidak puasa, kemudian ganti dengan fidyah, berikan makanan pada fakir miskin. Siapa lagi yang terhalang untuk atau berat sekali melaksanakan ibadah puasa? Para musafir zaman dahulu.
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang dalam keadaan safar, bepergian jauh, atau dia sakitnya berat, yang dia tidak akan sanggup untuk berpuasa, silakan nggak puasa, tapi qadha di waktu-waktu yang lain. Ini betapa mudahnya syariat Islam. Dan ini adalah jawaban dari doa-doa mereka para sahabat. Ya, mereka berdoa wala tuhammilna ya ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan sesuatu yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Maka para jamaah, ya, puasa yang disyariatkan untuk umat ini begitu mudah. Apalagi kaum muslimin yang tinggal di daerah-daerah yang berada di bawah garis khatulistiwa. Rentang mereka berpuasa, ya, ini paling banter 12 jam. Ya, kita dari subuh hari ini barakallahu jam berapa? Ya, misalnya jam 4.30 ya, misalnya sampai nanti maghrib, ya, ini jam 5.49. Ya, ini sangat mudah. Di bagian wilayah dari bumi ini, ya, ada waktu yang sangat berat bagi mereka berpuasa. Seperti ada negeri Irlandia atau negeri-negeri di kutub utara yang waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malamnya. Skandinavia, ini sebuah negeri yang siang harinya itu sampai 23 jam. Berarti dapat di malam cuma sejam. Kalau mereka berpuasa di musim panas berat sekali karena harus puasa selama 23 jam. Yang kita nggak mampu, maka Allah pun berikan kemudahan bagi mereka, diarahkan oleh para ulama. Kalau memang nggak mampu untuk puasa di saat itu, saat musim panas yang waktu siangnya 23 jam, maka boleh mengqadha di musim dingin yang waktu siangnya relatif sedikit atau relatif pendek. Ya, maka boleh diqadha di waktu-waktu tersebut. Meskipun mereka nggak sakit atau mereka nggak safar, tetap di kampungnya. Tapi untuk puasa saat itu sampai 23 jam. Ya, barakallahu fikum, ya. Sampai 23 jam, misalnya dari jam 5 ya. Sampai berarti ya jam 4 subuh, baru jam 4 makan, ya. Maka sangat berat sehingga para ulama memberikan ya, fatwa boleh mereka untuk tidak puasa karena tidak mungkin dan tidak sanggup, kemudian mereka qadha di hari-hari yang lainnya yang relatif dingin dan waktu siang itu sebentar. Inilah kemudahan dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini pun, ya, meskipun seandainya dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, ini relatif lebih ringan. Tetapi kembali pada sifat manusia, Allah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan Allah berfirman kalla lamma yaqdi ma amarah, sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk menunaikan perintah Allah. Artinya apa? Kita dengan syariat yang sangat diringankan tetap sebagai manusia, sebagaimana umat yang diciptakan dalam keadaan lemah, pasti ada kekurangan saat berpuasa. Ada kekurangan saat berpuasa, ada kekurangan dan tidak sempurna saat sholat tarawih. Maka para jamaah, kembali Rasulullah SAW mensyariatkan sesuatu yang bisa memudahkan kita berpuasa dan bisa membantu kita untuk betah dalam sholat tarawih meskipun lama. Bagaimana caranya? Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, disebutkan bahwasanya Rasul bersabda, ista'inu bil qailulah lisyami fin nahar wasta'inu bi ta'amis sahri wasta'inu bi ta'amis sahri lisyami minan nahar.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadikanlah pertolongan kalian dalam ibadah puasa dengan melakukan sahur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ista'inu bi ta'amis sahari li siyamin minan nahar. Jadikanlah oleh kalian makan sahur untuk bisa kuat puasa di siang hari. Yang kedua, ya, wabil qailulah, ya, li qiyamin minal laili, dan lakukanlah qailulah. Qailulah itu artinya tidur di siang hari, entah sebelum zuhur atau setelah zuhur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar fisik kita kuat dan nanti malam bisa bangun sholat tarawih atau sholat malam. Ini kemudahan yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Rasul mengajarkan makan sahur. Rasul bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur ada keberkahan. Ada keberkahan. Apa di antara bentuk keberkahan kita makan sahur? Adalah badan kita akan disiapkan dengan barakallahu asupan yang sudah masuk ke dalam, ya, rongga perut kita atau perut badan kita, sehingga kita menjadi kuat. Sehingga yang disyariatkan sahur itu dibelakangkan, maksudnya diakhir-akhirkan. Tidak sebagaimana puasa orang zaman dahulu. Kita, ya, ingat bahwa kita bangunin kita jam 2 suruh makan. Setelah makan tidur lagi. Jadi puasanya dari jam 2, subuh bangun sudah sempat zuhur, udah lapar sekali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mazalan nasu fi khairin, manusia umat ini akan berada dalam kebaikan saat mereka mengakhirkan makan sahurnya, yaitu menjelang subuh, menjelang adzan berkumandang. Mereka makan sahur, sehingga begitu makan sahur tidak ada kesempatan tidur lagi. Langsung kemudian berwudu, ya, ada tersisa waktu sekian menit berdoa di waktu di akhir-akhir waktu, kemudian masuk waktu subuh dalam keadaan sudah siap berpuasa. Ini kemudahan, sehingga beda orang-orang yang tidak makan sahur dengan yang makan sahur. Sampai Rasul perintahkan, ya. Dan inilah pembeda antara umat Islam dengan umat zaman dahulu, ya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan antara puasa kita umat Islam dengan puasa ahlul kitab adalah masalah makan sahur. Jadi mereka tidak disyariatkan makan sahur, umat Islam suruh makan sahur, bahkan disunnahkan. Kemudian setelah makan sahur, para jamaah kembali umat Islam dimudahkan dalam puasa, yaitu apa? Bersegera berbuka puasa. Saat maghrib, ya, adzan telah berkumandang, segera buka puasa. Jangan sholat dulu, ya. Kita batalin puasa kita dengan takjil, ya. Takjil itu artinya menyegerakan, minum atau makan kurma yang manis-manis, dan ini pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh badan kita. Ada hikmah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika buka puasa yang beliau pilih pertama rutob. Rutob itu kurma muda, ya, atau kurma yang belum matang banget. Dan ini makanan yang paling disenangi Rasul untuk buka puasa. Sangat manis. Yang kedua, kalau Rasul nggak ada rutob, kurma yang mengkel ini, ya, maka Rasul memilih tamar. Tamar itu kurma yang sudah matang, yang biasa kita santap, ya. Kalau nggak ada kurma yang seperti itu, Rasul memulai dengan air. Setelah itu Rasul pun sholat, ya. Para jamaah, ya, ada keistimewaannya. Kenapa Rasul, ya, mengawali bukan dengan makan kurma? Kata Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, innama syuri'a iftaru bitamr, ya, li'annahu hulbun, disyariatkan untuk berbuka puasa dengan memakan kurma karena kurma itu punya rasa yang manis. Dan manis itu, kata Imam Syaukani, ya, fa innal hulwa, ya, yuqawwil basara, ya, ba'da an yad'ufa bis siyami.
karena rasa manis yang ada pada kurma itu akan kembali menguatkan pandangan mata setelah mata itu melemah karena puasa. Orang kalau sangat lapar, ini pandangan nggak jelas, ya, melemah, ya. Ibadah pun ini barakallahu fikum aras-arasan, sehingga Rasul bersegera ambil yang manis. Kalau kita nggak ada yang manis, ya teh manis misalnya, ini ya bisa kembali barakallahu fikum menjadikan tenggorokan kita ya sejuk lagi, terisi air, ya. Kemudian perut kita pun terpenuhi atau terisi air. Setelah itu sholat maghrib, ya. Kemudian para jamaah yang kedua yang sangat dimudahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita bisa sholat tarawih dengan nyaman adalah kata Nabi SAW, wasta'inu bil qailulati liqiyamin bil laili. Jadikanlah qailulah istirahat di siang hari. Istirahat di siang hari ini sebagai ya penguat badan kita untuk nanti malam-malam sholat tarawih. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini ya tips dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar sholat kita tarawih kita tenang? Ya fisik kita yang sehat. Bagaimana fisik kita kuat? Maka tidur sianglah. Di hari-hari yang lain ketika kita nggak berpuasa, kita sangat dianjurkan untuk qailulah, tidur siang. Ya, tidur siang. Ketika puasa lebih-lebih lagi. Akan tetapi bukan tidur terus panjang. Ada barakallahu fikum anggapan bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa, ya, ini dianggap sebagai ibadah. Naumus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa dianggap ibadah. Pantesan tidur terus dari subuh sampai duhur. Ya. Habis duhur bangun sebentar sholat tidur lagi. Ya. Padahal pekerjaan banyak, ketika dibangunkan ayo kerja, ya. Kita lagi ibadah nih puasa. Apa ibadahnya? Ya, tidur itu ibadah. Para jamaah ini salah kaprah. Bahwa kalimat ya naumus shaim ya ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah, itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hadits Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidurnya orang berpuasa bisa bernilai ibadah kalau memang tidak mengabaikan kewajiban dia bekerja, dan tidurnya digunakan dalam rangka memudahkan ya dia bangun sholat malam atau sholat tarawih, sehingga tarawihnya nyaman, tarawihnya nggak buru-buru. Ini para jamaah ya yang menjadi perhatian setiap kita selama Ramadan. Ada ibadah yang sangat istimewa sebenarnya, tarawih. Kenapa dikatakan tarawih? Ya, dan kita coba memadukan antara ya fenomena yang ada di beberapa tempat dengan definisi atau makna tarawih yang telah disebutkan oleh para ulama. Ada seorang ulama, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau seorang ulama madhab Syafi'i, meninggal pada tahun 852 Hijriah. Berarti sudah sangat lama. Abad 9, kita berada di abad 15. Ketika beliau mendefinisikan apa itu tarawih, ya, kita perlu untuk mempelajarinya agar apa? Agar kita terapkan dengan diri kita tarawih kita sesuai dengan ya apa yang disebutkan beliau telah tidak. Kata beliau, sumiyat tarawih min tarwihah, dinyatakan tarawih ini diambil dari kalimat tarwihah. Tarwihah itu artinya santai dan beristirahat. Setelah pengajian selesai, dilanjutkan berbuka puasa bersama hingga sholat maghrib berjamaah. Kajian ini akan terus dilaksanakan secara rutin seminggu sekali. Semoga dengan kegiatan pengajian rutin seperti ini diharapkan mampu menambah iman dan ketakwaan umat serta menjalin silaturahim yang lebih erat, sehat, dan bermanfaat. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan bagikan link video ini kepada teman-teman kamu supaya tidak ketinggalan video-video liputan kami, dan semoga semakin bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.